Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang kebingungan mencarimu ketika kamu menjauhinya. Ya, jadi kita selalu bertanya-tanya, kenapa sih mantan tidak pernah menghubungi kita, tidak pernah datang ke rumah kita lagi, tidak pernah mencari kita? Jawabannya sederhana. Ya kan tidak perlu dicari, wong kita kelihatan setiap hari. Ya, kita sangat aktif di media sosial untuk menceritakan kesedihan kita, suasana hati kita, perasaan kita kepada mantan. Pokoknya curhatlah setiap hari. Setiap hari bisa 15 kali kita posting curhat kita di media sosial. Ya, jadi ketika kita sangat aktif di media sosial, ya mantan tidak akan pernah mencari kita karena kita muncul setiap hari. Itu kerugian ya, kalau kita ini terlalu aktif di media sosial. Ya, nah sehingga orang tidak kangen lagi kepada kita ya, karena kita selalu muncul. Belum sempat orang kangen, kita sudah datang duluan, kan begitu. Nah, jadi memang di dalam menghadapi ya mantan yang sedang tidak membutuhkan kita, yang sedang membenci kita, yang sedang menjauhi kita, itu memang kadang-kadang orang lebih sering melakukan sesuatu yang justru akan menambah kebenciannya, ya, menambah rasa tidak sukanya, dan membuat dia semakin tidak membutuhkan kita. Banyak perpisahan, perceraian, ya. Misal pasangan-pasangan muda nih, bercerai, ya, mungkin sang suami tidak setia, istrinya marah-marah, kemudian minta cerai. Ya, suaminya pergi, kemudian tidak pernah ngabari, tidak pernah menggunakan media sosial sehingga tidak ketahuan dia di mana sekarang. Padahal dia misal dengan pasangan barunya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya yang akan kebingungan tuh mencari kesana kemari, mungkin karena anak selalu bertanya ini, ya kok bapaknya ini tidak pernah pulang-pulang, ya, mungkin anak kecil kan biasanya begitu, biasa bersama ayahnya ketika tidur. Ini sudah seminggu tidak tidur bersama ayahnya, jadi demam dan seterusnya tadi. Ya, jadi ketika orang menjauh, nah, biasanya rasa kangen itu akan muncul. Bahkan kepada orang yang tidak setia sekalipun. Seperti tadi yang saya ceritakan. Suaminya ini tidak setia. Begitu istrinya minta cerai, minta pisah, dia oke saja. Dia pergi dan kemudian dia menjauh. Tidak tahu dia ada di mana. Ya. Nomor telepon dia pun ganti dan seterusnya. Nah, yang kebingungan kemudian istrinya. Itu kepada orang yang tidak setia sekalipun. Apalagi kepada kita, orang yang selalu setia kepada mantan, ya. Maka ketika mantan sedang tidak menginginkan kita, kan dia sedang tidak menginginkan kita, karena itu dia minta untuk berpisah. Kalau dia menginginkan kita, dia tidak akan minta untuk berpisah. Maka dia minta untuk berpisah. Maka dia yang kemudian tidak menginginkan kita, dan kita terus berusaha untuk hadir,
untuk muncul di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah kangen kepada kita. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi sebuah perpisahan dua anak manusia, yang satu masih sangat mencintai, kita sangat mencintai mantan. Tentu itu adalah ujian yang terberat dalam cinta itu sendiri. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mendekat terus kepada mantan, akhirnya apa? Bertengkar terus. Karena dia tidak menginginkan kita. Maka menjauh dulu. Itu adalah sesuatu yang paling bijaksana untuk kita lakukan pada saat ini. Menjauh, menenangkan diri, ya, mengurangi menggunakan media sosial agar hati kita menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, kita ridho dengan apa yang terjadi antara kita dan mantan. Dan ridho, rasa ridho di dalam hati kita itulah yang akan membuat Allah ridho kepada kita. Kita ridho, ya, dengan perpisahan ini kita ikhlas, maka Allah ridho dengan kita. Maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Izamul jaza'i ma'a izamil bala'i, wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus syukhtu." Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka mereka akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Ya, nah maka kita belajar untuk ridho dengan ujian perpisahan ini, agar Allah ridho kepada kita, agar kita bisa meraih ridho Allah. Ya, dan itu sulit terjadi kalau kita masih terus sibuk berdekat-dekatan dengan mantan, sibuk mengejar-ngejar mantan, sibuk memikirkan apa yang akan kita posting di media sosial kita agar mantan tersentuh. Waktu kita habis, ya, sehingga kita tidak sempat untuk menata hati kita. Apalagi ketika setiap bisa ketemu mantan, bisa berkomunikasi, bisa bicara, isinya bertengkar terus dengan mantan. Hati kita jadi tambah kacau balau rasanya. Ya, begitu. Nah, jadi kalaupun misal kita masih mau menggunakan media sosial, misal mantan paling sering menggunakan Facebook dan Instagram, ya kita menggunakan media sosial yang lain yang dia tidak punya akunnya misal, atau jarang sekali. Misal kita menggunakan channel YouTube, ya, untuk berkarya dan seterusnya, ya, sehingga ketika mantan mengintip media sosial kita, Facebook kita, Instagram kita, dia tidak menemukan kita, padahal kita tetap aktif di media sosial, misal di YouTube, di Twitter dan seterusnya tadi, ya. Tetapi kita menggunakan media sosial yang berbeda dengan mantan agar dia kemudian merasa rindu,
Ya, kalau kita muncul terus, dia tidak akan pernah rindu, tidak akan pernah kangen. Kalau kita muncul terus, dia akan mulai kangen, mulai memikirkan kita. Ketika kita menjauh, kita tidak pernah muncul di dalam kehidupan dia lagi setelah dia minta untuk berpisah. Kemudian kita menata hati kita agar kita ridho dengan ujian perpisahan ini. Ya, maka Allah akan ridho kepada kita. Ya, dan disitulah kemudian kita memohon kepada Allah, ya, agar mantan merindukan kita melebihi rindu kita, ya, kepada dia. Mantan rindu kepada kita melebihi rasa rindu kita kepada mantan 10 kali lipat. Dengan itu kan dia yang akan mulai tergerak memikirkan kita, merindukan kita, dan mencari kita. Ya, kalau kita selalu hadir dalam kehidupan dia, dia tidak akan pernah mencari kita. Tetapi ketika kita menjauh, maka dia akan mulai berpikir kita di mana. Ya, dengan doa-doa kita akan menimbulkan rasa kangen di dalam hatinya, maka disitulah dia akan mulai mencari kita. Karena didorong oleh rasa rindunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.